Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3A di sini akan membahas efek makanan terhadap metabolisme obat. Berikut adalah anggota dari kelompok 3A. Ada Stella Riviani, Erina Diah Ayu, Aisyah Putri Hasanah, Jumarni, dan Diko Fahri. Halo semuanya, di sini kami kelompok 3A akan menjelaskan mengenai materi efek makanan terhadap metabolisme obat. Proses metabolisme atau dapat disebut sebagai biotransformasi merupakan suatu aspek dari farmakokinetik di mana terjadi proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Biotransformasi ini sebagian besar obat terjadi di dalam hati karena hati bertindak sebagai organ utama yang bertanggung jawab terhadap biotransformasi obat atau metabolisme obat. Kebanyakan obat-obatan melalui proses biotransformasi atau di metabolisme terlebih dahulu sebelum dapat diekskresikan. Metabolisme ini sering terjadi dalam dua fase. Fase yang pertama biasa disebut sebagai oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sedangkan tahap kedua atau fase kedua itu merupakan reaksi sintesis seperti konjugasi. Praktikum biofarmasi dan farmaseutika tentang efek makanan terhadap metabolisme ini memiliki prinsip dengan mengamati dan membandingkan efektivitas suatu obat dengan dua perlakuan yang berbeda terhadap hewan uji. Obat yang diberikan berupa tiopental yang akan diberikan terhadap dua kelompok hewan uji berupa tikus dengan perlakuan kelompok tikus 1 dengan diet gluten atau hanya diberi makanan yang mengandung protein gluten, dan kelompok tikus 2 diet kasein atau pemberian makanan hanya yang mengandung kasein seperti susu. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini antara lain yang pertama jarum suntik sebanyak 1 buah, writing reflex chamber sebanyak 1 buah, tuberculin syringe sebanyak 1 buah, stopwatch 1 buah, timbangan analitik 1 buah, dan kandang tikus 1 buah. Dan bahannya antara lain tikus sebanyak 12 ekor, diet gluten yang mengandung gandum, sereal, dan roti dengan 2-5 mg per kilogram berat badan, diet kasein yang mengandung susu, keju, dan yogurt 2-5 mg per kilogram BB, dan tiopental sebanyak 2-5 mg per kilogram BB. Dan adapun cara kerja pada praktikum kali ini antara lain diambil 12 ekor tikus dengan berat 30-50 gram untuk penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etika Hewan. Lalu dijaga hewan tetap dalam kondisi lab yang terkontrol selama 2 hari dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan 6 tikus masing-masing. Kelompok 1 diberi dengan diet gluten dan kelompok 2 diberi dengan diet kasein. Lalu dicatat setelah 5 hari bobot dari tikus tersebut dan disuntikkan tiopental ke dalam salin. Disuntikkan pula secara intraparenteral dengan dosis 2-5 mg per kilogram BB ke kedua kelompok tikus dan dicatat waktu kehilangan dan pemulihan writing reflex setelah pemberian tiopental. Selanjutnya yaitu data hasil pengamatan praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat. Diketahui dosis tiopental sebesar 5 mg per kilogram berat badan tikus untuk diet kasein sebesar 243,64 gram sama dengan 0,2436 kg. Berat badan tikus diet glutein sebesar 662,19 gram sama dengan 0,2621 kg. Tiopental diet kasein sama dengan 5 mg per kilogram berat badan dikali berat badan tikus diet kasein sebesar 0,2436 kg diperoleh sebesar 1,218 mg yang diambil atau sama dengan X sama dengan 0,0243,36 ml. Tiopental diet glutein sama dengan 5 mg per kilogram berat badan dikali berat badan tikus glutein sebesar 0,2621 kg diperoleh sebesar 1,3109 mg yang diambil sama dengan X sama dengan 0,02619 ml. Perlakuan pada percobaan kali ini diet kasein dengan bobot awal 242,56 gram
bobot setelah 5 hari 243,64 gram, sehingga terjadi peningkatan berat badan 1,08 gram. Pada diet glutein, dengan bobot awal tikus 254,62 gram, bobot setelah 5 hari 262,19 gram, sehingga diperoleh peningkatan berat badan sebesar 7,57 gram. Perlakuan diet kasein waktu tikus tertidur pukul 8.45, waktu tikus bangun 09.54, lama tikus tertidur 1 jam 9 menit. Diet kasein selanjutnya pukul 9.50, tikus tertidur pukul 9.50, waktu tikus bangun 11.10, lama tikus terbangun 1 jam 20 menit. Pada diet glutein, waktu tikus tertidur pukul 8.54, waktu tikus bangun 9.07, lama tikus tertidur 13 menit. Perlakuan diet glutein waktu selanjutnya pukul 9.32, waktu tikus tertidur pukul 9.32, waktu tikus bangun 10.25, lama tikus tertidur selama 53 menit. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan, yaitu diet gluten dan kasein pada mencit memberikan pengaruh yang dapat mempercepat metabolisme obat. Yang kedua, penurunan berat tikus dengan perlakuan diet gluten lebih signifikan daripada perlakuan dengan diet kasein karena protein pada gluten lebih kompleks daripada kasein. Yang ketiga, metabolisme proses molekul obat diubah menjadi polar, atau dalam kata lain, lebih larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga sangat mudah untuk diekskresikan di ginjal. Yang keempat, jalur metabolisme dalam tubuh terbagi 2 tahap, fase 1 dan fase 2. Yang terakhir adalah reaksi fase 1, reaksi fungsional yang bertujuan untuk memasukkan gugus fungsional yang bersifat polar. Yang reaksi kedua adalah sebagai persyaratan reaksi konjugasi.